Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, mari kita renungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami semua ya Tuhan. Dari pagi hari, siang hari, hingga malam hari ini Tuhan. Tuhan telah banyak berkat yang kami rasakan pada hari ini Tuhan. Sebentar sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Sudahkanlah Roh Kudus bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman yang akan renungkan pada malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Adapun judulnya adalah hukum yang terutama dan yang utama. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama membaca nas firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira apa yang muncul dalam benak kita bila kita mendengar kata-kata ahli Taurat dan kaum Saduki? Tentu banyak di antara kita yang merasakan atau mendapatkan kesan negatif dari kata-kata tersebut. Memang sejak kita sekolah minggu juga, kita sering mendengar bahwa ahli Taurat dan kaum Saduki sering bertentangan dengan Yesus Kristus. Bahkan dalam setiap kesempatan, mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus dan berusaha untuk menjatuhkannya. Namun dalam perikop hari ini, hal ini sangatlah berbeda. Penulis Injil Markus tidak menyebutkan secara rinci siapa nama ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus saat itu. Bisa jadi karena hubungan yang tidak baik selama ini dengan para ahli Taurat tersebut, namun yang terpenting adalah apa makna dari perbincangan antara Yesus dan ahli Taurat tersebut. Ahli Taurat ini berbeda dengan kaumnya. Dia mengakui dengan tulus Yesus sebagai narasumber saat itu. Dengan tulus dia mengajukan pertanyaannya bukan dengan maksud menjebak atau mencobai Yesus. Bisa saja saat itu dia sedang bergumul dengan begitu banyaknya hukum Taurat yang harus mereka taati pada saat itu. Sama seperti pemikiran ahli Taurat yang lainnya, mereka mungkin bingung apa yang menjadi prioritas dalam setiap hukum Taurat pada saat itu. Di tengah-tengah kebingungannya itu, dia bertanya dengan tidak mengada-ada,
Walaupun statusnya saat itu dia adalah seorang ahli Taurat, tapi dia tidak malu untuk bertanya kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menjawabnya dengan mengutip kitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 6 ayat 4-5. Wow, saya kagum akan pendekatan Yesus yang begitu brilian dan mempesona. Dengan penuh hikmat, Yesus membuka jawaban dengan nats dari Perjanjian Lama, di mana para ahli Taurat sangat menyukai dan paham sekali seluruh isi Taurat dan Perjanjian Lama, atau hukum atau ajaran Nabi Musa. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah seorang komunikator yang ulung. Selain itu juga, hal ini sekaligus membuktikan bahwa ajaran Yesus tidak menyimpang dan bahkan berkaitan erat dengan ajaran dalam Perjanjian Lama. Ahli Taurat itu pun kemudian mengamini perkataan Yesus. Dia mengkonfirmasi kewenangan Yesus dengan menyapanya sebagai guru. Dengan hal ini, ahli Taurat tersebut mengakui kewenangan Yesus sebagai penentu hukum yang terutama. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, menegaskan bahwa mengasihi Allah itu harus dilakukan secara totalitas dan pengabdian seutuhnya kepada kehendak Allah. Kemudian Yesus juga melengkapi hukum yang pertama tadi dengan hukum kedua, yaitu mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri sendiri. Saya dapat merasakan betapa perasaan ahli Taurat dan kaum Saduki saat itu bercampur aduk, kagum dan takjub akan pengetahuan dan hikmat Tuhan Yesus yang begitu dalamnya. Sungguh rahasia dan intisari dari hukum Taurat yang selama ini mereka pelajari dan pahami begitu indah dan sederhananya disimpulkan menjadi dua hukum saja. Namun sekaligus juga kompleksnya dan susahnya melaksanakan kedua hukum tersebut. Dari perikop kita pada malam ini, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya menarik kesimpulan ada 3 hal mendasar yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengakui kedaulatan Allah. Sesuai dengan pengakuan iman kita yang teguh bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, Allah yang berdaulat, maha kuasa, dan juru selamat kita. Hanya Dia yang harus kita puji dan sembah, serta mengasihi dengan tulus dan setia. Mungkin maksudnya kasih vertikal atau garis lurus ke atas. Adapun yang kedua, sebagai manifestasi atau buah dari mengasihi Allah secara setia, maka kita umat Kristen juga dituntut untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi dengan sukacita, kerelaan hati, dan pengorbanan, yaitu kasih horizontal atau garis lurus ke samping. Poin yang ketiga adalah dengan melakukan kedua hal tersebut, yaitu mengasihi Allah, kasih vertikal, dan mengasihi sama manusia, kasih horizontal, maka terwujudlah lambang salib secara nyata. Kita pun menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Saat ini, objek kasih sangatlah banyak, namun subjek kasih sangatlah sedikit. Seringkali kasih Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, namun kasih itu lenyap dan tidak menyambung kepada orang lain. Untuk itu, mari kita menjadi pelaku kasih. Kasih terhadap sesama tidak terikat pada aturan, adat, atau kebiasaan sehari-hari. Mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Jangan tanyakan marganya, agamanya, asalnya, atau hal lainnya. Lakukan saja kasih itu. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kiranya kita semua menjadi ahli waris kerajaan Allah
dan kita semua menjadi anggota kerajaan Allah. Amin. Demikianlah renungan kita Nats kali ini. Mari kita minta jamahan Roh Kudus untuk melengkapi firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan firman Tuhan yang telah kami renungkan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah mendapatkan intisari dari hukum Taurat pada malam hari ini, yaitu mengasihi Allah dan juga sekaligus mengasihi manusia. Itunya menjadi intisari dari hukum Taurat selama ini ya Tuhan. Kiranya kami semua menjadi pelaku kasih dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih.